Halo kelas 7, hari ini kita akan belajar tentang Kerajaan Mataram Islam. Pada mulanya, Mataram Islam adalah sebuah daerah bawahan Kerajaan Pajang. Tempat ini dipimpin oleh Ki Ageng Manahan. Saat Kerajaan Pajang mengalami kehancuran, Panembahan Senopati, yaitu anak dari Ki Ageng Manahan, mendirikan Kerajaan Mataram Islam. Dan beliau pun juga menjadi raja pertama dari Kerajaan Mataram Islam. Panembahan Senopati adalah seorang raja yang sangat visioner. Sewaktu pemerintahannya, Mataram Islam memperluas daerah kekuasaannya sampai ke Jawa Timur dan ke arah Jawa bagian barat. Lokasi Kerajaan Mataram Islam sekarang terletak di daerah Kota Gede, Yogyakarta. Silahkan dilihat ya peta di bawah ini. Setelah Panembahan Senopati meninggal, pemerintahan Mataram dilanjutkan oleh Mas Jolang. Kebijakan pemerintahan Mas Jolang dilakukan persis seperti ayahnya, yaitu memperluas wilayah Kerajaan Mataram Islam. Selama pemerintahan Mas Jolang, Belanda mulai datang ke Pulau Jawa. Setelah Mas Jolang, pemerintahan Mataram Islam dipegang oleh Sultan Agung. Sultan Agung merupakan raja terbesar dari Kerajaan Mataram Islam. Selama pemerintahannya, Sultan Agung melarang para pedagang Belanda untuk mendirikan kantor atau pos dagang di pesisir utara Pulau Jawa, sehingga mulai terjadi pertikaian antara Kerajaan Mataram Islam dengan VOC. Pada tahun 1619, VOC berhasil menaklukkan Jayakarta dan merubah namanya menjadi Batavia, sehingga Batavia merupakan pos dagang VOC yang sangat penting yang berada di Nusantara. Sultan Agung tidak senang dengan hal ini, maka beliau memutuskan untuk menyerang Batavia. Kedua serangan ini berakhir dengan kegagalan, karena gudang bodas Mataram berhasil dibakar oleh VOC. Selain itu, jarak antara Mataram dengan Batavia sangat jauh. Hal ini membuat prajurit Mataram mengalami kelelahan saat menyerang Batavia. Tahun 1645, Sultan Agung meninggal, dan penerusnya tidak sebaik Sultan Agung dalam memerintah Kerajaan Mataram Islam. Sepeninggal Sultan Agung, banyak daerah yang melakukan pemberontakan. Dan para penerus Sultan Agung pilih bekerja sama dengan VOC untuk memadamkan pemberontakan tersebut, sehingga terjadilah aliansi antara Kerajaan Mataram Islam dengan VOC dalam memadamkan pemberontakan. Hal ini membuat VOC yang pada zaman Sultan Agung dilarang untuk berdagang di Pulau Jawa mulai masuk dan berkuasa di Pulau Jawa. Akhirnya ambisi VOC untuk menguasai Pulau Jawa mulai tampak saat mereka bisa memaksakan sebuah perjanjian yang dinamakan dengan nama Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Perjanjian ini membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua. Apa saja sih? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah Kasusunan Surakarta, yang sekarang dikenal dengan nama Keraton Solo. Nah, daerah ini merupakan daerah pecahan dari Kerajaan Mataram Islam yang terletak di daerah Solo atau Surakarta. Yang kedua adalah Kesultanan Yogyakarta. Nah, sekarang kesultanan ini terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perjanjian Giyanti ini sangat menguntungkan pihak VOC dan merugikan pihak Mataram Islam. Kenapa seperti itu? Yuk kita lihat di peta berikut. Pada peta berikut, daerah yang berwarna coklat muda adalah daerah VOC. Nah, VOC kalau kita lihat di peta jadi mendapat konsensi atau akses di pantai utara Jawa yang sangat strategis. Yang pada zaman Sultan Agung, hal ini sangat ditentang. Tapi dengan adanya perjanjian Giyanti, maka VOC dapat menguasai perdagangan di Pulau Jawa.